كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ibu bapa jamaah sekalian, semoga senantiasa kita dalam ikhtiar dan usaha kita selalu kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berusaha berikhtiar menghadapi sedikit kesulitan dan kesusahan. Jangan kita berkata, kenapa Allah tidak melancarkan rizki dan usaha saya? Tapi harus bertanya kepada diri kita, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Barangkali kalau kita muhasabah diri, oh ternyata hari ini saya merasa susah rizki karena ketiduran salat subuh tadi. Saya merasa malam ini tidak lancar karena saya lupa baca Al-Quran. Saya hari ini merasa tidak baik karena saya ketinggalan salat malam. Inilah muhasabah diri. Al-Imam Muhammad ibn Sirin pernah dia mencela orang, mencaci maki orang. Inti orang miskin. Orang itu tersinggung. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, saya menunggu ucapan saya ini, menunggu akibahnya, menunggu balasannya 40 tahun. Coba bayangkan, hanya satu ucapan, dia takutin, dia fikirkan, apalagi perbuatan. Bapak ibu, berapa banyak perbuatan kita salah, berapa banyak kita melanggar aturan Allah, berapa kali kita menjauhkan diri dari perintah Allah, padahal kita semua hafal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah jaminkan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala kesempitan. Berarti kalau kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, tapi masih kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu amalan di samping ikhtiar dan usaha kita adalah zikrullah, terutama istighfar. Karena termasuk istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rizki. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang sepanjang waktu selalu beristighfar. Saya selalu sampaikan hadis ini. Dan saya meminta kepada jamaah, tolong berbanyak istighfar. Mereka membatasi istighfar di waktu tertentu saja. Padahal sebaik istighfar itu sepanjang waktu. Pagi, siang, sore, malam. Naik motor, jalan kaki, naik bis, mau kemana-mana. Tidak keberatan kita membasahi lidah dengan istighfar. Malah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang menjaminkan aku masuk surga." Rasul menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Kunci rizki bapa ibu adalah zikrullah. Kunci rizki zikrullah. Di antaranya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan dalam Al-Quran di surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Apa manfaatnya istighfar? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dengan istighfar terjamin keturunan. Jangan istighfar kemudahan rizki. Dengan istighfar kelancaran usaha. Dengan istighfar kesembuhan dari penyakit. Dengan istighfar banyak kemudahan dan kemuliaan yang kita dapat. Istighfar, malah ulama banyak menjelaskan dari rahasia istighfar. Di antaranya
Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan, dengan banyak istighfar bisa membuka kesulitan dalam memahami agama. Kalau ada hal dalam agama anda menghadapi kesulitan, mujarrab. Saya mohon, kalau anda lagi baca buku, atau anda mendengar sebuah ceramah, atau anda membahas sesuatu masalah, tapi anda merasa belum mantap pemahamannya, masih ada kesulitan untuk memahami soalan itu, atau mencari jawab pertanyaan, subhanallah, sibuk dengan istighfar. Wallahi, demi Allah Bapak Ibu, itu mujarrab. Demi Allah, dengan banyaknya istighfar, Allah akan berikan jawab pertanyaan kita. Akan Allah berikan kemudahan dalam ilmu, apalagi dalam usaha dunia. Jadi istighfar Bapak Ibu sangat luar biasa. Dan ini termasuk salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan amalan-amalan, bukan hanya ikhtiar dan usaha kita, karena ikhtiar dan usaha kita memang terbatas. Tapi di samping usaha ikhtiar kita, masih kita bisa isi istighfar. InsyaAllah dengan banyak istighfar. Apalagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga salat 5 waktu berjamaah, dan hal-hal kebaikan yang lain. Ini semuanya Allah mengikatkan dengan rizki kita. Justru Allah maha kasih sayang. Malah Rasul kita bersabda, Rasul jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Tapi manusia yang suka mencari susah sendiri. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia yang belum membiasakan diri, kalau mendapatkan nikmat senantiasa bersyukur. Berarti kalau nikmat tidak terus berjalan, berarti kita masih berkurang syukur kita. Tapi coba, la in syakartum, hafal lagi ya. Ibu-ibu hafal ayatnya. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan? Kalau memang ingin ditambah rizki kita, kalau belum sempat haji, kita ingin berhaji. Kalau kita sudah haji, ingin Allah menambah kita bisa haji lagi. La in syakartum, lazim. Jadilah hamba yang bersyukur, karena nikmat Allah memang Bapak Ibu tidak bisa terhitung. Nikmat Allah begitu banyak di setiap waktu dan setiap saat, lahir dan batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jangan anda menjadi orang-orang yang mengkufri nikmat, tapi jadilah senantiasa mensyukuri nikmat. Begitu ada kesulitan, kesusahan, kita hadapi dengan sabar. InsyaAllah, dengan syukuri nikmat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan, kita bisa menjadi hamba yang diridai Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, InsyaAllah segala amal ibadah kita akan diterima, dan segala usaha dan ikhtiar kita akan dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yang terakhir, tidak boleh kita lupa doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia Rasul, terjamin pertolongan Allah. Senjata orang mukmin adalah doa. Dan pintu langit bisa dibuka dengan doa. Dan doa itu kapan saja dan bisa sampai kepada Allah tanpa waktu dan tanpa batas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita masih berdoa kepada Allah, selama masih kita memohon kepada Allah, Allah akan senantiasa mendengar doa kita. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Alhamdulillahirabbil
Rabbil alamin.